Dua Raja Keraton Kasunanan Surakarta menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta pada Jumat 21 November 2025. Pakubuwono XIV Hangabei berjalan kaki dari keraton menuju masjid. Ia memarkirkan kendaraannya di depan Kori Kamandungan. Sementara itu, Pakubuwono XIV Purbaya naik mobil Pajero berwarna putih hingga depan masjid. Mereka berdua sama-sama tiba di awal waktu lalu menempati saf paling depan. Selengkapnya, informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan selengkapnya. Ya, Ikan Nurma dan Tribuners, dua Raja Keraton Kasunanan Surakarta menunaikan sholat Jumat di Masjid Agung Keraton Solo pada Jumat 21 November 2025. Dan Pakubuwono XIV Hangabei berjalan kaki dari keraton menuju masjid, sedangkan Pakubuwono XIV Purbaya naik mobil Pajero berwarna putih hingga depan masjid. Mereka berdua sama-sama tiba di awal waktu, lalu menempati saf paling depan. Dan Pakubuwono XIV Hangabei mengenakan blangkon, sementara Pakubuwono XIV Purbaya tidak mengenakan blangkon seperti kakaknya. Dan usai sholat Jumat, Pakubuwono XIV Purbaya lebih dulu beranjak dari ruang utama, lalu ia pun disambut oleh penghulu tafsir Anom Keraton Solo Muhammad Muhtarom dan dipersilahkan menuju ruangan takmir. Lalu Pakubuwono XIV Hangabei sempat menunaikan sholat sunnah. Setelah itu ia beranjak dengan berjalan kaki lagi menuju Kori Kamandungan. Pakubuwono XIV Hangabei tak ingin berkomentar apapun, ia hanya ingin menunaikan sholat Jumat dengan khusyuk. Dan sementara Pakubuwono XIV Purbaya mengaku masih berkomunikasi intens dengan kakaknya tersebut, dan ia mengaku masih menjalin hubungan baik sebagai sebuah keluarga. Ia pun sempat membagikan uang kepada sejumlah warga di sekitar masjid, dan warga pun sempat berebut untuk mendapatkan uang dari Pakubuwono XIV Purbaya yang dibagikan melalui utusannya. Dan penghulu tafsir Anom Keraton Solo Muhammad Muhtarom mengakui kedua raja dari suku yang berbeda telah menunaikan sholat Jumat di Masjid Agung, dan hal ini merupakan bagian dari syarat menjadi Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Dan ada beberapa perbedaan pendapat mengenai berapa kali seorang raja harus menunaikan sholat Jumat di Masjid Agung. Namun ia pun sempat bercanda dengan Pakubuwono XIV Hangabei kalau perlu tak hanya sampai 40 kali, namun seterusnya. Gitu. Dan menurutnya kedua raja ini sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menghidupi masjid, dan hal ini merupakan sesuatu yang positif. Dan ia pun berharap apapun yang mendasari perseteruan di internal keraton, segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Itu rekan Nurma dan Fidri. Yang pertama silaturahmi ya. Beliau ingin menepati syarat-syarat sebagai raja. Itu kan harus Jumatan di Masjid Agung. Dan yang kedua silaturahmi, yang kedua banyak hal yang kita bicarakan untuk penguatan keraton, termasuk di dalamnya Masjid Agung sebagai bagian integral dengan keraton dari aspek peran beliau sebagai panotogo. Gitu. Jadi kita bicarakan masalah satu manuskrip, bagaimana kemudian ke depan pengelolaan manuskrip, kemudian kita mampu mengeksplorasi mendudah manuskrip. Ternyata kemarin ditemukan suatu hal yang sangat-sangat monumental yang kemudian dengan informasi dari manuskrip itu bisa menunjukkan bahwa Solo dulu betul-betul sebagai pusat ilmu yang selama ini diketahui hanya sebagian aja. Jadi kayak semacam apa ya, kero asapah. Ternyata di era kalau yang masyhur saat ini kan abad 19 ya. Abad 20 ya. Tapi ternyata ulama keraton dulu di era abad 18 akhir itu sudah menulis manuskrip Al-Qur'an yang pijakannya adalah rasemnya, tulisannya adalah qiraah sab'ah. Itu mencengangkan sekali teman-teman para kiai kemarin. Itu baru satu aspek, belum yang lain. Artinya kalau kita mampu membedah ini manuskrip ini, kita akan menemukan
gagahnya Solo dulu. Eksistensinya Solo waktu itu baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan keagamaan. Kita akan menemukan konstruksi wujud konstruksi realnya kayak apa. Mungkin masih puzzle. Mungkin sudah ada rencana program yang akan dijalankan. Ya tentu tadi sudah kita bicarakan, kita akan mengawal ini dengan secara sistemik ya. Jadi, kalau dengan cara sistemik itu nanti ya insya Allah akan lebih mudah dan lebih efektif. Dan yang ketiga bisa berkelanjutan. Itu tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan. Intinya Jino juga menyampaikan bahwa merekonstruksi keraton itu tidak bukan hal yang mudah, harus dengan secara bertahap dan kemudian dasarnya literasi, jadi dasar-dasar sejarah dan kemudian daya dukung kesejarahan itu menjadi pijakan utama untuk kemudian menemukan dan menemukan kembali kejayaan ataupun kebaikan bagi masa lalu dan ulama-ulama yang hebat pada masa lalu. Ini sama juga yang dibicarakan sama yang kemarin minggu sama Hampir Gusti sama. Mangkubumi ya. Ya, karakteristiknya sama. Sama gini. Karakteristiknya sama. Cuma tadi kalau ini sudah masuk ke sistem. Bagaimana cara mengawal secara sistemik. Ya. Tapi motivasi besarnya sama. Jadi harapan kita memang saat ini harus kita dengan keraton sinergi bersama-sama supaya keraton juga punya manuskrip yang sangat banyak, yang sangat hebat. Kita juga punya manuskrip bersama-sama kita eksplorasi bersama. Itu kekayaan kita. Nyawa keraton, nyawa Masjid Agung di situ. Terkait ini Gusti Anggabe dan Gusti Bebaya juga sama-sama dipinarake di sini dan membicarakan mengenai keberlanjutan Masjid Agung. Mungkin Ya. bagaimana sikap dari Masjid Agung, Pak? Masjid Agung ini kan milik keraton ya. Ya, kita melayani. Wong toh mereka beliau itu merasa memiliki gitu. Kan itu luar biasa. Beda kalau tidak merasa memiliki. Mereka semuanya merasa memiliki Masjid Agung dan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal Masjid Agung kembali. Itu kan harus kita terima dan kita sangat senang sekali. Dan kita melayani siapapun ya. Itu kan masalah politik internal kan dan urusan kami lah. Ya, di keraton ada teknik-teknik yang kemudian secara politik di internal punya kiat-kiat tersendiri lah. Yang penting kita melayani dari keraton, institusi keraton. Dengan sukarela kita melayani dan alhamdulillah kedua-duanya alhamdulillah punya motivasi yang sama, punya gairah semangatnya sama, punya visi yang sama juga. Ini untuk koordinasi ke depan nanti seperti apa, Pak? Ya kita bangun sistem komunikasi yang intens. Jadi tadi saya sampaikan permasalahan politik, keagamaan, dan seterusnya tadi kan zaman dulu itu bukan tidak ada, ya ada. Tapi ketika ada semacam sistem yang kemudian bisa saling tabayun, saling konfirmasi, itu kan bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang elegan, yang sistemik dan elegan. Ya, harapan kita ke depan keraton juga bisa diselesaikan dengan cara-cara yang matching dan elegan. Gitu. Cukup. Izin bicara bentar Gusti. Kemarin ini saya cuma mau menjalankan ibadah Jumat saja, belum berkeinginan komentar apapun. Sedikit ulang dulu. Kalau kemarin dari si umur yang pintu badan baru itu ada tanggapan sedikit? Yang apa? Badan baru. Belum ingin berkomentar. Hanya baru fokus ibadah aja. Oh iya. Langkah-langkah berikutnya
Ikuti hasil pembicaraan dengan penghulu tafsir Anom, Gusti. Ya bagus kan tadi bahas terkait manuskrip sejarah. Ya saya juga masih muda ya, belajar juga kan, tidak apa-apa ngobrol-ngobrol. Intinya pasti semua niat baik hasilnya akan menjadi baik, itu aja Pak dari saya. Mungkin sudah ada rencana-rencana, Gusti, untuk ke depan Masjid Agung, mungkin rencana-rencana. Sempat ngobrol-ngobrol, cuma nanti masih diskusi lagi sama Bin Mases tuh nanti. Ya intinya yang terbaik lah, pasti nggak mungkin niat jelek kan, pasti yang niat yang baik. Ampun nggih. Terkait adanya pembentukan badan baru, tanggapannya gimana? Ya setiap generasi itu kan pasti punya waktunya, punya kesempatannya masing-masing. Jadi saya kira semua hal jika dilakukan dengan niat baik pasti hasilnya akan menjadi baik. Ini sudah ada komunikasi dengan Gusti Mangkubumi? Baik, saya komunikasi, saya adiknya, saya ya berkeluarga dengan baik gitu. Ya. Monggo. Jauh. Jangan tuh. Wah, kaki. Dan Mas. Rata-rata diparingi kabeh, Kumanan kabeh. Iki Pak. Pak niki Pak. Kosek. Ndonga mriko. Nggih. Monggo. Asus. Monggo. Nggih. Nggih. Ketemuan nggih. Jangan, Pak. Bos aku udah Pak Bos. Peningan dereng nggih. Bos dereng lho, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Parang. Nggih, monggo Pak Tarung. Siap, nggih. Monggo nggih. Parang yuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.